Selamat sore dan salam semuanya. Hari ini hari yang kedua ibadah sore. Dan kalau ibu bapak, saudara-saudara sekalian mengikuti secara cermat, nampak DNA-nya baptis di gereja ini muncul sore hari ini. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Fitnah. Ada ungkapan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, kata orang. Artinya apa? Karena fitnah itu dampaknya sangat-sangat buruk. Sangat buruk sekali. Pembunuhan karakter sehingga seseorang atau kelompok orang yang kena fitnah itu bisa hancur lebur, berantakan. Sebagai orang percaya, jangan memfitnah. Sekalipun Tuhan Yesus dulu difitnah, orang benar, direkadaya ke sana kemari dan akhirnya sepertinya dijadikan salah dan dihukum mati, padahal dia benar. Bahkan Tuhan Yesus menasihati kita, kalau toh dunia membenci kamu, nggak usah heran dunia membenci aku. Dan juga jangan membalas kejahatan demi kejahatan. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan akan memberi kekuatan. Orang Kristen kala itu, ketika beribadah itu susah sekali. Mereka beribadah di katakombe. Katakombe itu seperti kuburan-kuburan pada zaman Romawi itu. Dan ketika mereka perjamuan Tuhan seperti ini, kemudian pimpinannya berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, makanlah. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, minumlah. Kemudian orang mendengarkan, orang Kristen itu makan tubuh. Tubuhnya Yesus katanya dimakan, darahnya Yesus katanya dimakan. Kemudian di blow up cerita itu sehingga mereka menghakimi, memfitnah, menjas orang Kristen itu kanibal. Makan daging, minum darah. Tapi Petrus menasihati kita jangan membalas fitnah dengan fitnah. Sekalipun mungkin saudara difitnah sampai parah, dihakimi sampai parah, dan mungkin kita merasa seperti tidak berdaya, kemudian kita berkata cacing saja kalau diinjak dia ngolet. Masa sih saya difitnah, saya diperlakukan tidak adil, saya tidak membalas. Tuhan Yesus menasihati jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tentunya jangan membalas fitnah dengan fitnah. Tapi bagaimana kalau itu fitnah itu terhadap iman kita, kekristenan kita? Apakah kita juga harus diam? Kita bisa memberikan jawaban atas fitnah itu. Kita bisa memberikan jawaban, memberikan penjelasan. Itu sebabnya mari kita membuka Alkitab kita, nasihat Petrus bagaimana memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dan mungkin fitnah terhadap iman, keyakinan kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu
Karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi Tuhan melalui Rasul Petrus memberi tahu kepada kita, memberi nasihat kepada kita. Jangan membalas fitnah dengan fitnah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau toh ada, kamu bisa memberikan jawaban secara baik. Kamu bisa memberi jawaban dengan kasih dan lemah lembut. Tapi pertama-tama Rasul Petrus berkata mesti untuk memberi jawaban yang baik. Mesti untuk memberikan jawaban yang penuh kasih diawali dengan adanya persiapan yang memadai. Ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Kemudian siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Ini yang sering disebut sebagai apologia. Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai iman kita. Memberikan jawaban atas mungkin hinaan-hinaan terhadap iman kita. Atau cercaan. Atau mungkin fitnahan. Hai orang Kristen. Sudah tahu manusia disembah sebagai Tuhan. Mungkin hinaan-hinaan cercaan. Oh masa Tuhan Allah kok punya anak. Lucu ya orang Kristen. Allahnya punya anak. Mungkin seperti itu. Kita tidak boleh membalas hinaan. Kita tidak boleh membalas cercaan. Kita tidak boleh membalas kejahatan demi kejahatan. Tetapi harus kita membalas dengan kasih. Petrus memberitahu. Sebelumnya kita mesti ada persiapan. Artinya apa? Artinya kita mesti bisa memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai iman kita. Kita mesti tahu pertanyaan yang benar-benar bertanya. Artinya benar-benar bertanya ingin tahu. Atau dia menghina, mengejek. Atau setengah memfitnah. Kita mesti tahu itu. Tetapi apapun motivasi pertanyaan itu, apapun motivasi sebuah tanya yang diajukan kepada kita, Rasul Petrus menasihati kita mesti bersiap memberi jawaban yang baik. Jadi harus ada persiapan. Kalau saudara tidak siap jangan beri jawaban. Kenapa? Karena kekristenan itu dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya kalau kita sendiri siap, iman kita, keyakinan kita, ibadah kita, sembahyang kita, ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang iman kita, cara ibadah kita, cara sembahyang kita, bisa dijawab dengan baik. Tentunya kita sendiri mesti tahu, kita sendiri mesti siap. Siap sedialah untuk bisa berapologia. Sebagai orang Kristen harus siap. Artinya siap itu seperti apa? Kalau kita perhatikan siap di sini artinya kita mesti paham betul sendi-sendi iman Kristen maupun praktek Kristen itu seperti apa. Kalau orang Kristen saja sendi-sendi imannya tidak jelas, praktek kehidupan Kristen itu seperti apa tidak jelas, ya bagaimana saudara bisa memberi jawab? Kita harus paham sendi-sendi keimanan Kristen itu seperti apa. Praktek kehidupan Kristen itu seperti apa. Tentunya kita juga harus mengerti, harus paham pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di balik pertanyaan itu apa? Kemudian motivasi pertanyaan itu apa? Tentunya juga kita harus tahu kualitas orang yang bertanya. Apakah orang yang bertanya itu sekedar tanya? Ataukah betul-betul intelektual sejati yang bertanya tentang doktrin itu? Atau hanya orang ikut-ikutan yang tidak tahu apa-apa sebenarnya tapi bertanya? Harus siap. Artinya kita mengerti topik yang dibicarakan. Kita mengerti kualitas orang yang sedang bicara. Di sanalah sebenarnya
siap sedia yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Sehingga jangan sampai terjebak diskusi kita adalah diskusi pilot dan kusir yang tentunya tidak akan nyambung. Kalau kita pilot dan yang bertanya itu kusir, kita harus turun dan paham dunia kusir itu seperti apa. Saudara tahu kusir ya? Tahu enggak? Kusir itu yang mengemudikan andong atau yang mengemudikan kereta kuda atau kereta sapi atau pokoknya itu. Kalau pilot yang mengemudikan pesawat. Kalau yang bertanya itu kusir, saudara pilot, saudara harus turun. Kemudian lihat dunia kusir itu seperti apa. Tapi sebaliknya, kalau yang bertanya itu pilot dan saudara kusir, saudara juga harus terbang dulu bersama pilot, kemudian lihat situasi, kondisi, paham tentang pilot itu. Sehingga saudara bisa berbicara. Kalau tidak, itu yang terjadi yang sering disebut sebagai debat kusir. Artinya tidak pernah ketemu, orang pilot di atas, kusir di bawah, bagaimana bisa bertemu? Itu yang disebut sebagai debat kusir. Tidak ketemu, tidak pernah nyambung, tidak pernah ketemu kebenaran. Itu sebabnya Petrus tahu persis kita harus siap. Artinya apa? Yang kita hadapi pilot atau kusir. Kalau pilot dan kita kusir ya kita naik jadi pilot. Tapi kalau yang kita hadapi kusir ya kita turun jadi kusir. Sehingga pembicaraan itu bisa nyambung dan bisa dimengerti secara baik. Itu sebabnya nasihat saya, jangan hanya jadi orang Kristen biasa. Jangan puas jadi orang Kristen yang hanya ibadah pulang, kemudian terus besok ibadah lagi pulang, terus besok pulang. Saudara tidak akan bisa mengerti sendi-sendi pokok-pokok dasar iman Kristen dan praktek kehidupan orang Kristen yang sesuai dengan iman itu seperti apa. Sebab kalau kita tidak mengerti itu, pastilah ketika dunia bertanya atau dunia menyerang atau dunia memfitnah keyakinan dan pengharapan kamu, pasti kamu tidak bisa jawab. Itu sebabnya ikutlah belajar di gereja. Kalau ada misalnya apa yang disebut sebagai kelompok sel, belajar di sana. Kalau ada PA, belajar di sana. Kalau toh mau belajar mandiri, cari buku-buku yang bicara tentang pokok-pokok iman Kristen. Atau kita bisa browsing di internet, ada banyak. Tapi harus hati-hati supaya saudara ngerti dulu kira-kira pokok-pokok iman Kristen yang benar seperti apa. Langkah-langkah kehidupan orang Kristen di dalam praktek hidup melayani dan praktek hidup sebagai masyarakat seperti apa. Supaya kalau ada orang yang bertanya, supaya kalau ada orang yang memfitnah, supaya kalau ada orang yang membingungkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang iman dan pengharapan kamu bisa memberi jawab. Persiapan tentang pokok-pokok iman Kristen dan bagaimana perilaku kehidupan Kristen mesti saudara tahu. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada fitnah, kalau ada serangan tentang pokok-pokok dan pengharapan iman kita, jangan marah, jangan membalas dengan kekerasan, tapi sebaliknya jawablah pertanyaan itu dengan kasih. Tetapi dimulai dari mana? Persiapan dulu. Saudara mesti siap. Siap pemahaman, siap pengertian tentang doktrin kita sendiri, tapi juga siap untuk memahami pertanyaan maupun kualitas si penanya itu. Yang kedua dikatakan harus dengan lemah lembut. Perhatikan ayat 15 dan 16a di sini dikatakan
haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering melihat, kita sering mendengar orang berdebat, menjelaskan iman mereka tetapi dengan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang menyudutkan, bahkan cenderung menghina. Dan lebih parah lagi memfitnah. Ini tidak bisa dalam kehidupan orang Kristen. Ya memang kita harus memberi jawaban. Harus ada persiapan secara intelektual. Harus ada persiapan secara pengalaman. Harus ada persiapan bagaimana kita mengerti sendi-sendi kekristenan dan kehidupan Kristen yang benar itu seperti apa. Tapi ketika kita memberi jawaban, Rasul Petrus memberi nasihat, hendaklah dengan lemah lembut dan dengan hormat, tidak dengan kata-kata yang kasar, tidak dengan kata-kata yang menyudutkan, memojokkan, merendahkan, menghina dan cenderung memfitnah. Itu bukan ajaran kekristenan. Rasul Petrus menegaskan, boleh memberi jawab, boleh memberikan penjelasan, boleh memberi pertahanan terhadap iman kita, boleh memberikan apologia untuk memberikan jawaban, tetapi harus dengan lemah lembut, dengan hormat dan hati nurani yang murni. Itu sebabnya ketika kita memberi jawaban, coba cek apakah kita lembut atau kasar. Apakah kita memberi pencerahan atau menyudutkan. Apakah kita menghormati orang yang bertanya atau menghina. Apakah hati kita murni untuk memberikan penjelasan dari hati yang murni dan penuh kasih, atau hati yang dipenuhi dengan nafsu, dengan amarah dan menjatuhkan orang. Sebenarnya kita bisa cek di situ. Itu sebabnya bagi saya, hati-hati kalau kita berdebat. Dan hati-hati kalau sudah melihat orang-orang berdebat itu. Banyak orang yang bisa berdebat secara akaliah, tetapi tidak bisa mengendalikan diri. Tidak lembut, tidak penuh hormat, tidak dengan nurani yang murni. Itu akan mengalami banyak kesulitan. Menurut saya, kalau perdebatan itu kasar, kalau perdebatan itu tidak menghormati orang lain, bahkan menghina orang lain dan merendahkan orang lain. Kalau hati yang berdebat itu nampak penuh nafsu, kemarahan, menjatuhkan, menghina orang lain, menurut saya stop saja. Enggak usah banyak omong, enggak usah berdebat, tidak akan pernah dapat memenangkan. Tidak. Justru mempermalukan iman kita. Justru mempermalukan diri sendiri, bahkan komunitas kita. Kalau tidak bisa lemah lembut, kalau hanya kasar. Menyudutkan, merendahkan, menghina. Omong kotor, omong jelek, saru, kasar. Stop. Tidak usah berapologia. Tidak usah berdebat. Tidak usah menjelaskan. Karena itu menghancurkan diri sendiri. Bahkan orang lain. Firman Tuhan jelas bagi kita. Kalau kita berapologia, kalau kita memberikan jawaban, kalau kita memberikan pembelaan, bahkan kalau kita memberitakan kebenaran, hendaklah dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni. Karena hanya dengan demikian maka Kristus tetap dipermuliakan.
Kristus tetap dikuduskan dan tidak terhina oleh sang apologeter yang tidak lemah lembut itu. Bagaimana kalau ada orang yang bertanya tentang iman kita? Bahkan bagaimana kalau ada orang yang memojokkan, merendahkan iman kita, menghina iman kita, memfitnah iman kita? Jangan balas fitnah dengan fitnah. Jangan balas merendahkan dengan merendahkan. Sebaliknya harus dengan kasih. Tapi bagaimana itu? Ya kita mesti persiapan. Kita betul-betul siap intelektual kita, siap mental kita, siap pengalaman kita. Kita siap dan mengerti tentang iman kita dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Baru kita bisa memberikan penjelasan. Tapi diingatkan harus dengan kasih. Harus dengan lemah lembut. Harus dengan hormat. Tidak kasar, tidak merendahkan. Harus dengan hati nurani yang murni untuk menjelaskan. Tidak hati nurani yang dipenuhi dengan nafsu kemarahan dan menghancurkan orang lain. Tapi nurani yang murni. Supaya apa? Supaya Kristus tetap dimuliakan. Kristus tetap ditinggikan. Itulah nasihat Tuhan melalui Rasul Petrus. Mesti memberi jawaban. Tapi harus ada persiapan. Mesti memberi jawaban. Tapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Yang ketiga, ayat 16 bagian akhir firman Tuhan berkata begini. Mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Tahu maksud firman Tuhan di sini? Kita mesti bersuara dan memberi jawab. Bagaimana supaya suara kita, jawaban kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Harus ada persiapan, itu yang pertama. Betul-betul harus siap. Kemudian yang kedua harus sikap kita mesti lemah lembut, penuh hormat, hati nurani yang murni. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesti hidup kita itu adalah hidup saleh. Orang Kristen mesti menampakkan kehidupan secara pribadinya itu adalah kehidupan yang saleh. Dikatakan orang bisa memfitnah kekristenan secara umum. Orang bisa memfitnah kita sebagai orang Kristen. Tapi kalau kenyataan hidup kita saleh, kenyataan hidup yang real, yang nyata, yang nampak di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita saleh. Firman Tuhan berkata mereka akan malu karena apa yang mereka fitnahkan terhadap kita ternyata salah. Karena apa? Kesalehan hidup kita. Jadi pembelaan yang paling efektif, pembelaan yang paling brilian dan tepat guna adalah kehidupan saleh yang real, yang nyata, yang dapat dilihat orang, bahkan yang dapat dirasakan orang. Itu pembelaan yang efektif, itu pembelaan yang paling tepat, yaitu hidup saleh. Orang Kristen difitnah kayak apapun, dihakimi, dianggap seperti apapun. Tapi kalau kenyataan hidup kita ini saleh, kenyataan hidup kita ini bisa dilihat, bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain, maka orang yang memfitnah akan mingkem sendiri. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Itu maksud Rasul Petrus. Jadi harus ada persiapan. Harus dengan lemah lembut dan hormat. Tapi kehidupan real kita juga saleh. Yang bisa dilihat, yang bisa dimengerti, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kesalehan yang dimaksud di sini
bukan saja kesalahan vertikal yang meliputi ibadah dan ritual tertentu seperti perjamuan Tuhan ini, tetapi juga horizontal yang terbaca dalam perilaku sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Itu sebabnya statement visi kita mengasihi Tuhan, kesalehan vertikal. Tapi juga mengasihi tetangga, kesalehan horizontal. Ibadah kita, termasuk di dalamnya sembahyang, persembahan, kebaktian, perjamuan Tuhan, pelayanan, kesaksian, bisa bagus dan teramat sangat bagus sekali. Tapi pertanyaan yang berikut adalah, bagaimana masyarakat kita melihat kita? Apakah melihat kita hanya sebagai orang saleh ketika beribadah? Apakah melihat kita sebagai orang rohani ketika hari Minggu sembahyang? Apakah melihat kita sebagai orang yang baik ketika beribadah? Pertanyaannya ketika hidup di tengah-tengah masyarakat, apakah orang-orang sekitar kita, ataukah orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang di mana kita tinggal, dan mereka ada di sekitar kita, mereka bisa melihat kita, bisa mendengar kita, bisa mencermati kita. Apakah penilaian mereka terhadap kita? Apakah mereka merasa, oh orang ini luar biasa, bukan hanya baik, tapi dia memberkati kami. Bukan hanya kata-katanya yang baik, yang lemah lembut. Bukan hanya perilakunya yang baik, tapi betul-betul dia bisa dirasakan menjadi manfaat, menjadi arti bagi orang-orang di sekitarnya. Itu kesalehan. Itu kesalehan horizontal. Orang-orang di sekitar saudara, orang-orang di sekitar kita merasa kita penting karena kita menjadi berkat. Kita penting karena kita menjadi sesuatu yang bernilai dan berarti di tengah-tengah masyarakat itu. Itulah kesalehan horizontal. Jadi fitnahan itu akan berhenti. Cercaan itu mungkin akan diam sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan itu akan berdiam sendiri. Kalau ternyata hidup kita saleh dan berarti di tengah-tengah masyarakat kita. Kecuali sebaliknya, hidup saudara menjadi batu sandungan, menjadi buah bibir yang jelek di tengah-tengah masyarakat. Perilaku kita nyebeli bagi masyarakat itu. Tapi kalau saudara menjadi arti, menjadi nilai, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, percaya sama kebenaran firman Tuhan itu. Fitnahan, cercaan, penilaian negatif terhadap kita berhenti. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada memang cercaan, ada mungkin kebencian. Tuhan Yesus berkata, kalau dunia membenci kamu, tidak usah kaget. Karena sebelumnya dunia sudah membenci aku. Mungkin ada fitnah. Tidak usah terheran-heran kalau saudara difitnah. Tuhan Yesus jauh lebih dulu difitnah dunia. Tuhan Yesus berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas fitnahan dengan fitnahan. Jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Tapi dengan kasih. Itu berarti kita boleh berapologia. Kita boleh memberikan jawaban dan penjelasan. Yang pertama mesti ada persiapan. Itu sebabnya belajar, ikut diskusi-diskusi di gereja mengenai topik-topik tertentu, iman-iman Kristen dan pelayanan-pelayanan. Coba ikuti supaya saudara ada persiapan. Tapi biarlah kamu terlatih untuk bisa mengendalikan diri. Karena pembelaan yang benar mesti disampaikan dengan lemah lembut. Dengan hormat dan hati nurani yang murni.
Kalau ada pembelaan dengan kasar, apalagi omongan-omongan yang menyudutkan dan merendahkan orang lain, percaya sama saya, tidak efektif. Lebih baik orang semacam itu diam. Karena merugikan diri sendiri dan merugikan komunitas yang lebih besar. Tidak usah ngomong. Tapi kalau saudara bicara penuh kasih, penuh hormat, hati nurani yang murni, maka Kristus tetap ditinggikan dan Kristus tetap dikuduskan. Itulah apologia yang benar. Dan yang paling efektif lagi adalah hidup saleh. Hidup saleh bukan hanya kesalehan vertikal, tapi kesalehan horizontal. Di mana orang di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, dia melihat, dia mendengar, dia merasakan bahwa hadirnya kita di tengah-tengah itu berarti, bernilai, menjadi berkat, bukan menjadi sandungan. Kalau itu yang terjadi, maka percaya, penilaian negatif, cercaan, hinaan, bahkan fitnahan akan silent, berhenti. Karena kesalehan saudara bukan hanya kesalehan vertikal, kesalehan horizontal, betul-betul real, nyata, dirasakan, dibutuhkan oleh masyarakat di mana kita tinggal. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa.